Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nurwahyuni, mahasiswa jurusan Pendidikan Sosiologi angkatan 2020 dengan nomor induk mahasiswa 2003483 Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah. Lembaga pendidikan atau sekolah harus mengembangkan proses belajar mengajar yang bukan hanya berfokus kepada kemampuan akademik saja, namun juga berfokus kepada pemahaman terkait lintas budaya dengan pertimbangan masyarakat Indonesia yang multietnik dan multikultural. Dalam peran pentingnya, lembaga pendidikan atau sekolah mengembangkan kemampuan peserta didik dalam menghadapi realita kehidupan yang didasari perbedaan multikultur dan multietnis, baik itu dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Guru atau pendidik menjadi fokus yang memiliki peran penting dalam proses pendidikan di sekolah. Adapun penerapan kegiatan yang dapat dilakukan untuk pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah, yaitu yang pertama adalah diskusi. Melalui diskusi ini, peserta didik dapat memperoleh pengetahuan terkait aneka budaya yang dimiliki berbagai suku bangsa dari masukan dan informasi yang diberikan oleh guru. Yang kedua adalah bermain peran. Melalui hal ini, dengan simulasi bermain peran, peserta didik mendapatkan fasilitas untuk memerankan dirinya sebagai seorang yang memiliki budaya atau berasal dari suku yang berbeda dengan berbagai latar belakang. Lalu yang ketiga adalah observasi dan studi kasus. Melalui hal ini, peserta didik dapat menghadapi realita kehidupan yang ada dengan mengamati segala proses sosial yang terjadi, baik antar individu maupun kelompok, dan juga proses penyelesaian konflik dalam realita tersebut melalui kegiatan yang diadakan oleh guru atau pendidik. Sementara dalam tahap pengembangan strategi sekolah dapat dilakukan kegiatan yang berbasis pada multikultural dengan menerapkan berbagai cara, antara lain yang pertama ada strategi kegiatan belajar bersama atau cooperative learning. Strategi kegiatan pembelajaran yang mensosialisasikan nilai dan konsep budaya lokal atau daerah dalam kelompok belajar dengan memperhatikan latar belakang di setiap perbedaan yang ada, dengan tujuan agar peserta didik dapat kemampuannya cakap dalam menghormati, menghargai, dan bertoleransi. Lalu yang kedua ada strategi pencapaian konsep atau konsep attainment. Strategi kegiatan pembelajaran yang memfasilitasi peserta didik untuk melakukan kegiatan studi untuk mempelajari budaya lokal atau daerah dalam kelompok belajarnya. Lalu yang terakhir ada strategi analisis nilai atau value analysis. Strategi kegiatan pembelajaran yang bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan yang terlatih dan terus berkembang untuk berpikir secara konstruktif, ekspresif, dan komitmen mengenai budaya-budaya lokal beserta nilainya, serta memiliki cara pandang yang luas lingkupnya berdasarkan sikap kebangsaan, sehingga menimbulkan respon yang positif terkait perbedaan. Lalu, pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah juga dapat dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengintegrasikan pendidikan multikultural. Antara lain yang pertama yaitu ekstrakurikuler ESC atau English Study Club. Dalam kegiatan ini, siswa diajarkan untuk menulis, berbicara, dan belajar mengenai budaya negara barat melalui kegiatan cross-cultural understanding dengan narasumber peserta didik pertukaran pelajar dari luar negeri. Kegiatan ekstrakurikuler ini menerapkan prinsip equality globally, merupakan prinsip yang ditetapkan dalam kegiatan ekstrakurikuler yang menampakkan dan mengamalkan nilai karakter cinta tanah air. Prinsip ini mengajarkan peserta didik untuk selalu bertindak sesuai dengan budaya yang ada di masyarakat, namun tetap berpikiran secara luas. Lalu yang kedua itu ada ekstrakurikuler jurnalistik dan mading atau majalah dinding. Kegiatan jurnalistik dan mading berfungsi sebagai pemberi informasi kepada peserta didik dan orang tua murid mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sekolah dan juga informasi terkait hal-hal terbaru yang terjadi di sekitar sesuai dengan tema yang ditentukan. Nah, melalui tema-tema tertentu dapat menyisipkan hal-hal terkait dengan pendidikan multikultural, baik dalam bentuk tulisan seperti puisi, esai, artikel, dan lainnya, ataupun juga dalam bentuk visual seperti gambaran berupa animasi, komik, lukisan, dan lainnya. Demikianlah hal-hal yang dapat dilakukan sebagai pengembangan program pendidikan multikultural di sekolah. Semoga apa yang saya presentasikan kali ini dapat bermanfaat bagi para pendengar sekalian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.